Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan tetap semangat ya. Jumpa lagi, kita akan belajar dengan bahasa materi tematik bahasa Indonesia. Tetap semangat. Oke, anak soleh dan soleha, kita mulai belajar ya. Di hari pertama kita belajar tematik bahasa Indonesia. Nah, kita sudah memasuki tema 5 ekosistem ya. Buka bukunya sambil kita belajar ya sayang ya. Nah, sebenarnya materi ini adalah pengulangan dari tema 2 ya. Tapi ini berkaitan dengan non-fiksi. Sebelum kita masuk tema, gue akan mengulang kembali arti atau pengertian dari beberapa item yang kita bahas nanti atau istilah ya. Lanjut, yang pertama adalah non-fiksi. Nah, non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, dalam hal ini penulis boleh mengembangkan data non-fiksi ini sesuai dengan imajinasi penulis. Nah, tuh ya arti non-fiksi, nanti kita akan ketemu itu di tema 5 ini. Lanjut. Nah, kita juga akan ketemu lagi dengan ide pokok. Masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti permasalahan dalam suatu paragraf. Biasanya ada di mana ide pokoknya? Ada di kalimat utama. Lalu apa itu kalimat utama? Masih ingat? Ya, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar dalam pengembangan paragraf. Masih ingat kalimat utama ada di mana? Ya, kalimat utama ada di awal paragraf atau di akhir paragraf atau keduanya di awal atau di akhir sebuah paragraf. Nah, di sini juga kita akan menemukan apa itu informasi. Nah, kita akan belajar lagi informasi. Informasi merupakan pesan atau kumpulan pesan, ya. Bisa berupa dengan ekspresi atau ucapan yang terdiri dari order, sequence, atau dari simbol atau makna yang ditafsirkan dari pesan atau kumpulan tersebut. Biasanya informasi ini kita peroleh dari beberapa narasumber atau berdasarkan kenyataan. Oke, lanjut. Kita memasuki tema 5 subtema 2 dengan subtema hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama ada beberapa cara. Yang pertama adalah tentu saja kita harus membaca teks fiksi dengan seksama. Ya, ingat ya, kita harus membacanya dari satu kalimat menuju kalimat berikutnya ya, secara lengkap. Kemudian yang kedua adalah menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Nah, ide pokoknya apa? Kita tentukan. Ingat, ide pokok biasanya di mana? Di kalimat utama. Kemudian yang ketiga adalah membuat kalimat baru. Ya, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, menggunakan diksi. Diksi itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat pada materi pantun? Diksi itu adalah pilihan kata, ya. Jadi yang terakhir adalah kita menggunakan pilihan kata atau ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Oke, ingat ejaan yang tepat itu maksudnya apa? Ejaan yang sudah disempurnakan, ya. Kemudian lanjut. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya
untuk menulis sebuah paragraf non-fiksi dari ide pokok tersebut. Yang pertama adalah menentukan topik yang akan dikembangkan. Topik ya, jangan lupa. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Tentu saja kosakata itu harus berhubungan dengan topik tersebut ya. Kemudian membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok yang tadi kita bahas ya. Kemudian mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Tentu saja informasinya juga harus berkaitan dengan topik yang akan kita kembangkan. Selanjutnya yang terakhir adalah menyusun kalimat utama, kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Yang padu adalah yang artinya adalah yang sesuai, yang saling berkaitan ya. Ingat, kalimat utama bisa ada di awal atau di akhir, atau bisa di awal dan di akhir. Sedangkan kalimat penjelas adalah yang menjelaskan kalimat utama. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Kita pada awal sudah mempelajari ide pokok. Kemudian tema kedua itu tentang informasi. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang non-fiksi yang ada di sini. Ya. Membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Ingat, kita di sini membahas tentang teks non-fiksi ya. Nah, yang pertama adalah membaca teks. Nah, tentu saja itu yang harus kita lakukan pertama. Bagaimana kita akan melakukan membuat ringkasan ide pokok atau informasi jika kita tidak membacanya? Ya tidak akan bisa. Makanya kita harus membacanya dengan seksama. Yang teliti ya bacanya. Kemudian yang kedua adalah menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Kita sudah belajar ya bagaimana cara membuat atau menentukan ide pokok di tema 1. Kemudian yang ketiga adalah menyusun ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Seperti mengembangkan ide pokok ya itu ya. Selanjutnya adalah yang terakhir memperhatikan pemilihan kata atau diksi dan ejaannya. Jadi ejaan ini maksudnya untuk apa? Pilihan kata dan ejaan ini agar mudah dipahami oleh orang lain atau pembacanya ya. Jadi ini sangat penting pemilihan kata dan ejaan. Lanjut. Menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Wah, kita sudah belajar ini. Bagaimana cara membuat pertanyaan? Ingat, ada kata-kata tanya yang kita pahami ya, yang kita pelajarin kemarin. Ada berapa? Nah, ada apa, mengapa, di mana, siapa, dari mana, berapa, bagaimana, ya. Itu kita jumpai lagi di sini nanti ya. Nah, hal yang perlu dilakukan untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Yang pertama apa? Tentu saja membaca teks itu dengan seksama. Kemudian membuat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Nah, untuk membuat kalimat tanya itu ada kata kuncinya atau kata tanyanya ya. Nah, masih ingat kan itu? Kita lanjut dulu ya. Melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Nah, sama aja dengan kemarin kita melengkapi informasi juga caranya sebenarnya sama. Untuk melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, kita harus memperhatikan apa? Memperhatikan yang pertama, tentu kita harus itu yang harus ditekankan lagi adalah membaca dan membaca. Makanya kita harus membudayakan membaca. Membaca teks dengan saksama. Setelah membaca, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf. Jadi kalau siap-siap tuh stabilo atau pulpen. Kemudian yang terakhir adalah menjawab pertanyaan yang diberikan atau yang sudah ada. Lanjut. Nah, untuk menulis
teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel ada beberapa caranya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa sih artikel. Nah, kadang kalian melihat tuh di koran atau majalah ada beberapa informasi yang banyak banget. Nah, ternyata itu adalah artikel. Jadi artikel itu apa sih? Artikel adalah sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi-informasi berdasarkan fakta. Jadi kalau menulis artikel ini itu tidak sembarangan. Karena apa? Karena harus ada harus sesuai dengan fakta atau kenyataannya. Ya, bisa dengan data atau dengan tabel, ya kan? Nah, itu bisa itu. Kemudian bagaimana sih cara menulisnya? Nah, yang pertama tentu saja untuk menulis itu kita harus mencari informasi penting yang ada di artikel tersebut. Lalu kembangkan menjadi pikiran utama atau ide pokok. Setelah itu, kita tetap harus mengingat kembali tadi yang boleh jelaskan apa langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok. Oke, lanjut. Nah, kita sudah memasuki subtema 3 dengan sub keseimbangan ekosistem. Nah, untuk kita biasanya itu kita melihat artikel atau bacaan atau informasi itu kita sering menemukan kata-kata yang kita nggak paham apa sih maksudnya, apa sih ini. Nah, menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Nah, tadi kata-kata yang kita temukan atau istilah yang kita temukan di bacaan atau artikel tersebut dapat kita pahami, maksudnya dengan cara apa? Dengan cara mencari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siapa yang punya Kamus Besar Bahasa Indonesia di rumah? Nah, ini harusnya kalian punya ya, karena kalian sudah kelas 5. Nah, bisa kalian temukan di toko buku terdekat ya, iklan lagi ini ya. Oke, lanjut. Kemudian informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Kita sudah belajar ini peta pikiran atau peta konsep ya. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Terserah kalian peta pikirannya model bagaimana. Mau bentuknya kupu-kupu, mau bentuknya bunga, mau bentuknya pohon, atau sekedar garis-garis abstrak, silakan. Yang penting kreatif dan menarik sehingga akan lebih tertarik atau lebih semangat untuk belajarnya. Oke, lanjut. Nah, tadi bisa bahas ya yang bagaimana sih cara membuat pertanyaan atau menemukan informasi berdasarkan pertanyaan. Nah, kita sudah bahas ini ya, tapi jangan sampai bosan kalian untuk mengulang materi ini karena ini pasti selalu ada. Nah, perhatikan contoh penggunaan kata tanya. Apabila ada kata tanya apa, maka itu adalah apa? Biasanya berkaitan dengan sesuatu. Nah, ini contohnya nih. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, kemudian yang kedua, mengapa? Biasanya mengapa itu adalah menanyakan sebab atau alasan. Contoh kalimatnya, mengapa ekosistem harus dijaga? Mengapa ekosistem harus dijaga? Ingat kalimat tanya itu bacanya berbeda ya dengan kalimat berita ya. Kalau kalimat tanya itu biasanya ada cengkoknya di belakang, kayak nyanyi ya. Kemudian di mana? Di mana ekosistem air tawar? Di mana ekosistem air tawar berada? Di mana itu adalah untuk menanyakan suatu tempat. Ingat itu penulisannya dipisah. Di mana? Kenapa? Karena menunjukkan tempat. Kemudian selanjutnya adalah kapan. Kapan terjadinya perubahan ekosistem? Kapan biasanya menanyakan tentang waktu, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana? Bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? Nah, bagaimana ini menanyakan suatu
proses atau kondisi atau cara. Selanjutnya, siapa? Siapa ini menunjukkan adalah tokoh ya, atau orang, atau biasanya langsung menuju ke pelakunya. Siapa yang bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, itu berkaitan dengan kalimat tanya atau cara membuat pertanyaan. Yang pertama, ingat sebuah kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Lihat situ, apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, itu hurufnya besar atau huruf kapital. Kemudian kalau kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, terakhir itu ada tanda ya, tanda tanya. Oke, lanjut. Nah, materi saya adalah menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan, atau menyimpulkan itu meringkas atau lebih spesifik lagi ya. Nah, untuk menyimpulkan informasi itu kamu harus mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Nah, biasanya kalau menyimpulkan informasi itu kita tentukan dulu ide pokoknya, garis bawahi dulu ide pokoknya, kemudian baru kita susun hasil informasi dari ide pokok tersebut. Nah, mencari dan menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar cara menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Cara untuk menyimpulkan artikel sama dengan menyimpulkan non-fiksi. Nah, langkah yang pertama ingat, pokoknya kita baca dulu. Setelah baca, kita garis bawahi ide pokoknya, baru kita susun ya. Boleh ditambahi dengan bahasa kita sendiri ya. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat peta pikiran. Sudah pernah ya kita membuat peta pikiran ini ya pada saat menemukan informasi. Nah, kita ulang lagi ya. Langkah-langkah membuat peta pikiran. Yang pertama, tetap kita harus menulis ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian setelah itu kita temukan dulu kata kunci pada setiap paragraf itu. Setelah itu lanjut dirangkai ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagian atau di kelompok-kelompokkan ya. Misalnya ide pokok pertama apa, ide kelompok kedua apa, tapi dengan menggunakan kata kunci. Kemudian mencatat informasi-informasi penting itu dalam sebuah teks. Nih contohnya nih. Nah, ya contoh peta pikiran. Nah, ini simple ya. Nah, mungkin kalau kayak gini akan lebih bosan sih sebenarnya kalau lihat peta pikiran seperti ini. Kalian bisa lebih kreatif lagi. Misalnya kalian bentuknya tadi bisa jelasin balon-balon boleh, atau misalnya bintang-bintang ya kan. Nah, alam semesta terserah kalian. Yang penting lebih kreatif dan lebih menarik lagi kalau seandainya diberikan warna ya. Tuh. Akan menambah semangat kita untuk belajar. Oke. Nah, menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan fiksi. Nah, ayo kita sama-sama menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks fiksi. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus memahami yang caranya tadi, cara menemukan ide pokok, informasi penting, dan menyimpulkan teks non-fiksi. Nah, ingat ya, langkah-langkahnya tadi ya sayang ya, biar kalian lebih terampil untuk membuat atau menyajikan ide pokok, kemudian kesimpulan ya. Alhamdulillah, itu penjelasan dari Bu Elsa. Semoga kalian paham karena materi itu hanya diulang saja ya. Nah, untuk selanjutnya nanti Bu Elsa akan memberikan tugas melalui WA group ya. Jangan lupa kalian simak dulu penjelasan Bu Elsa, dipahami biar kalian bisa menjawabnya dengan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.